Saat sistem mengenal kita lebih dalam dari ibu sendiri. Coba dengarkan ini pelan-pelan. Hari ini, ada sesuatu yang tahu jam berapa kita bangun, apa yang kita lihat paling lama, apa yang kita beli saat lelah, dan apa yang kita tunda berhari-hari. Ia tahu kebiasaanmu. Bahkan kebiasaan yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Ia bukan ibumu, bukan pasanganmu, bahkan bukan manusia. Tapi dalam banyak hal, ia mengenal perilakumu lebih konsisten dan lebih dalam daripada ibu kandungmu sendiri. Dan bagian yang paling mengganggu, kamu sendiri yang memberinya izin. Sistem yang tidak pernah tidur. Banyak orang mengira ini soal satu aplikasi atau satu perusahaan. Padahal tidak. Yang kita hadapi hari ini adalah sistem. Sistem digital global yang terdiri dari akaun, perangkat, aplikasi, server, algoritma, dan jaringan perusahaan raksasa. Sistem ini bekerja 24 jam. Ia tidak tidur, tidak lupa, dan tidak punya empati. Tugasnya satu, mengenali manusia melalui pola. Setiap klik, setiap scroll, setiap jeda sepersekian detik, semua dicatat. Identitas manusia sudah bergeser. Dulu identitas adalah nama. Sekarang identitas adalah konsistensi perilaku. Sistem tidak bertanya siapa namamu. Sistem bertanya, apakah kamu bangun jam yang sama? Apakah pola mengetikmu sama? Apakah reaksi emosimu konsisten? Apakah ini benar orang yang sama? Masalahnya, akaun bisa diganti, email bisa dibuang, nomor bisa dihapus. Maka sistem butuh sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan, yaitu tubuhmu. Saat tubuh manusia dijadikan kunci, sidik jari, wajah, bola mata, suara, kita menyebutnya keamanan, kemudahan, fitur modern. Padahal secara struktural, tubuh manusia sedang dijadikan kunci akses sistem digital global. Perusahaan berkata, kami tidak menyimpan foto wajahmu. Benar, yang mereka simpan adalah template biometrik, pola matematis, representasi biologis. Sederhananya, tubuhmu diterjemahkan menjadi kode identitas permanen. Password bisa diganti, tapi wajah, bola mata, sidik jari, tidak. Sekarang kita bicara kasus nyata. Ada proyek bernama WorldCoin. Proyek ini tidak tersembunyi, tidak ilegal, tidak rahasia, justru terang-terangan. Cara kerjanya sederhana. Manusia datang, bola mata dipindai, identitas biometrik dibuat, sebagai imbalan token kripto. Banyak orang menganggap ini cuma scan mata dapat uang. Padahal yang terjadi lebih dalam. Yang diambil bukan foto mata, tapi pola unik biologis manusia yang digunakan untuk membuktikan bahwa ini satu manusia, satu identitas. Artinya, tubuh manusia menjadi tiket masuk sistem digital. Identitas biologis menjadi fondasi ekonomi digital. Dan data-data ini bisa jadi bahan cloning manusia pada masa depan. Sistem tidak butuh emosi. Ibumu mengenalmu lewat perasaan. Sistem mengenalmu lewat statistik. Ibumu tahu kamu baik atau keras kepala. Sistem tahu jam kamu paling impulsif. Kapan kamu mudah beli. Kapan kamu berhenti berpikir rasional. Pola kelelahanmu. Ibumu lupa. Sistem tidak pernah lupa. Setiap hari, ratusan bahkan ribuan data ditambahkan ke profilmu. Dan dari pola itu, sistem bisa menebak keputusanmu sebelum kamu menyadarinya. Ekonomi gelap data manusia. Ini bukan soal privasi. Ini soal nilai ekonomi. Data manusia melatih AI, menggerakkan iklan, memprediksi pasar, menentukan kebijakan bisnis. Nilainya miliaran dolar. Tapi selama puluhan tahun, manusia tidak dibayar. Kita menyalahkan data, gratis,
otomatis sebagai syarat hidup digital. Jika data adalah emas, maka manusia adalah tambang gratis. Sekarang muncul fenomena baru. Ada proyek bernama Vana. Pendekatannya berbeda. Mereka berkata secara jujur, data kamu bernilai dan kamu pantas dibayar. Caranya, pengguna menghubungkan akun, media sosial, platform digital, data perilaku. Data ini dikumpulkan secara sadar, dikontrol oleh user, digunakan untuk riset dan AI. Sebagai imbalannya, pengguna dibayar, bukan receh. Dalam kasus tertentu, puluhan juta rupiah. Ini menandakan satu hal penting. Perusahaan sekarang mengakui data manusia adalah aset bernilai tinggi. Kalau sekarang, data bisa dibayar, identitas bisa di-scan, tubuh bisa jadi kunci, maka pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini aman, tapi siapa yang mengontrol identitas manusia dan siapa yang menikmati nilainya. Karena hari ini, ada sistem yang tahu kebiasaanmu, tahu tubuhmu, tahu polamu. Dan ia tahu semua itu lebih konsisten daripada manusia terdekatmu sendiri. Sistem ini tidak jahat, ia juga tidak peduli. Ia hanya bekerja. Dan selama manusia terus login, terus memindai tubuhnya, terus menyerahkan data tanpa imbalan, maka satu hal menjadi jelas. Yang paling berharga di era digital bukan hanya emas, bukan cuma uang, tapi termasuk identitas manusia itu sendiri. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita pemiliknya atau hanya sumbernya?